bosan dengan saya Yudi Sigar Tengah. Masih dengan kawan saya Kang Dasep dari GF, owner GF nih. Kali ini akan ngebahas seputar batu Garut khusus, dan batu Garut yang dibahas kali ini adalah kupas tuntasnya agak lebih banyak karena ini batu Garut yang saya suka. Jadi saudara, saya tidak bisa menghentikan keinginan kalau udah ngelihat batu PW Garut. Entah mungkin karena karakter individu saya kan atau apapun itu, tapi PW Garut tuh unik. Saya berpikirnya unik aja gitu ya. Kan PW Garut, saya langsung mulai dari memo saja ini. Batu Garut saya Edong. Tapi saya langsung nih Kang ya, karena fisikalnya warnanya banyak. Disebut pancawarna, emang harusnya panca ya warnanya. Ya, itu kan melanjutkan istilah yang lama lah. Melanjutkan istilah yang lama, penamaan orang-orang lokal setempat menamakan pancawarna ya kita pakai. Ditambah dengan nama penggalinya. Ya. Karena orang Sunda punya kebiasaan gitu Kang. Sekarang lagi reboh nih Sunda. Ya orang Sunda mah kan ada istilah ngalandih ya kan. Namanya misalnya Asep Bedong. Gitu kan. Deden Bata. Nah ini Edong, Kang Ki Edong, legenda PW nih. Saya cuma punya 2 Kang sebetulnya. Nah, ini namanya fisikanya white, black, brown, orange, red, green color. Ini memang semua warna ya ada ya. Bukan pancawarna, 1, 2, 3, 4, 5, 6 warna. Opak karena emang nggak transparan. Iya, karena Jasper itu. Jasper aja ya, di sini tulis Jasper kan. Vitreous luster, Kilap kaca lah. kilap kaca ya. Tapi itu bisa karena digosokkan gitu. Atau emang dia udah kristal juga kali ya? Kekerasannya juga. Kekerasan juga ya. Kalau lunak dia kurang mengkilat dia. Iya. Nah langsung ke deskripsinya. Ini PW ini punya deskripsi di sertifikat GF ini paling banyak. Iya. Paling banyak. Kang, ngomongin dulu mineral sebelum ngomongin keistimewaan PW lah. Ya. Nicros crystalline of Opal Shadow Jasper variety. Ini udah jelas tadi diterangin ya. Nah, terus kemudian diulangi lagi ada Jaspernya. Ini maksudnya gimana nih? Jadi kalau pancawarna Garut atau multicolor Jasper aja dia biasanya ini komposisi utamanya dari kalsedon yang tembus cahaya, yaitu ada krisoprasnya atau ada gem silikanya. Nah, ada juga yang dari kalsedon yang tidak tembus cahaya atau yang opak, namanya itu mineralnya Jasper. Jasper itu warnanya bervariasi dari merah, ada oranye, ada coklat. Itu Jasper juga. Ada kuning, ada putih sama. Jasper nggak? Putih. Kalau putih bukan, kalau hitam Jasper juga. Dan hitam tuh ada yang Jaspernya, ada yang mangan. Kalau yang putih itu mah milky quartz, kuarsa putih. Nah, istilahnya pernah dengar kuarsa putih ya, milky quartz. Milky quartz betul. Itu putih mangkok itulah. Putih mangkok. Kalau bahasa lokalnya. Dia lebih lunak lah ya. Biasanya keras kalau putih mangkok. Keras ya. Jadi itu yang Jasper itu kenapa beda warna? Ada oranye, ada merah, ada coklat, apa itu perbedaan komposisi dari si unsur besinya ini. Jadi komposisi besinya semakin pekat, dia semakin merah. Tapi tetap dia ada kalsedon. Ada ya. Kalsedon ini seperti unsur utama atau gimana sih? Ya kalau untuk di sederhana aja gitu. Pancawarna sih ya. Ya melapisi dia. Iya, melapisi. Asalnya kan yang pernah diceritakan bahwa dia itu asalnya kayu yang diendapkan lahar gunung api purba zaman dulu. Nah, setelah terendapkan lalu ada larutan hidrotermal dari dalam bumi menggantilah si komposisi kayu itu sendiri dengan mineral-mineral itu. Baik Jasper, baik kalsedon, baik krisopras, baik gem silika, atau ada tembaga sama ya, kalau ada birunya ada gem silika. Ada gem silika, sama.
Berarti kalau gitu bisa disimpulkan yang ada di Chrysopras hijau itu sama biru game silika itu ada di PW semua. Ada. Itu saya lihat di Rojadin banyak kemarin. Oh iya. Di Rojadin ya ada hijau, ada biru itu bersatu dalam satu batu. Ya. Jadi keunikan pancawarna ini kalau dari segi geologiknya dia bisa menceritakan gimana proses terbentuknya. Jadi urut-urutan mineral itu terbentuk di dalam batu bisa tercermin dari pancawarna Garut. Kalau Chrysopras kan hanya satu warna, tapi kalau dari sini kita bisa menerjemahkan ini dulunya kayu yang kena tergantikan sama larutan silika, atau ada orang yang bisa menyebutnya petrified wood gitu kan. Nah itu petrified wood sama tapi bisa disebut sama. Itu kan istilahnya petrified wood itu kalau diterjemahkan tuh kayu yang sudah mengalami silicifikasi. Silicifikasi itu ya larutan silika. Ya. Tapi kalau petrified wood sendiri di luaran juga ada ya? Ada, cuman kan petrified woodnya tergantung derajat berapa persen si silika mengganti kayunya. Oh iya. Kayak kalau yang masih lunak sekali atau masih kayunya kelihatan kayu cuma lebih keras, dia kan disebutnya sempur kalau bahasa lokalnya kan. Itu kalau dalam bahasa istilah geologinya masih histometabasis ya, sebelum terlalu lanjut proses berubahnya. Udah selesai gitu ya. Iya. Dan kalau dari unsur mineral lainnya kan ini kan tapi dia bisa berubah loh. Yang saya punya dari hijau biasa jadi agak pekat, dari yang warna coklat muncul merah. Ya, itu mungkin karena ada oksidasi ya, jadi oksidasi ya. yang merubah gitu. Merubah ya. Dan mungkin kita bisa terus berubah ya. Iya. Seperti hanya yang hijau lah, akan terus mengkristal gitu ya. Ya tergantung kalau kita sering pakai kan hangat dari temperatur tubuh kita itu yang membuat batu semakin enak dilihat gitu. Unsur lain itu apakah berarti di kalau dalam sebuah ini? Tapi susah ya dapat satu batu 5 warna itu. Susah, apalagi kalau saya ada yang 9 warna yang Kiara Payung zaman dulu itu. Jamu sebelum bumi itu. Jadi ada warna oranye, ada kuning. Variasinya ada warna kuning oranye udah tua kan, hijau biru udah belum hitam putih. Iya. Coklat juga ada beberapa warna gitu. Oh coklat ada gradasi kalau orang ngomong ya. Walaupun gradasi tapi dia kan satu helai kayak satu helai satu ini kan. Makanya dibedakan warnanya. Jarang bisa dapat begitu kan? Susah sekali harus yang dim gede. Itu yang akan itu enggak, dim kecil tuh dim 18. Oh lebih susah. 18-20 dari Mang Eje itu. Mang Eje pada tahu lah orang-orang Garut lah dia dicariin sama Mang Pos. Unsur mineral lain kan yang mempengaruhi apa nih biasanya? Ya paling itu yang natif pupernya ada juga kan, terkadang di kayak tembaga alamnya, tembaga alam ya, kayak urat-urat halus gitu kan. Nah, itu kalau urat-urat halus potongannya mendatar kan bagus kelihatan logamnya gitu. Jadi dia mengkilap ya. Mengkilap logam ya. Kalau yang tembaga pun nggak bisa disebut PW. Tembaga pun nggak bisa ya. Nah Kang, dalam PW itu satu penyakitnya adalah seperti ada retakan. Ya. Jadi saya setiap kali transaksi PW, kalau konsumennya nanya, Kang itu ada retak, saya sudah males transaksinya. Karena jadi gini, karena urat-urat halus itu, jadi kalau istilah ininya veinlet, ada veinlet natif copper, ada veinlet si jaspernya itu sendiri berbentuk veinlet itu. Orang di jaspernya juga ada veinlet. Ya, orang awam bilangnya retak, padahal itu namanya kalau di istilah geologi veinlet, urat halus pada proses perbentukannya dulu gitu. Dan itu jadi karakteristik batu Garut itu ada mikro veinlet yang halusnya sampai kurang dari 1 mili gitu. Itu bukan retak, bukan crack gitu. Bukan crack ya. Kalau nempelnya merah cabai itu yang selalu ramai merah cabai itu unsurnya sama jasper gitu. Jasper juga, jadi jasper tapi komposisi besinya sangat tinggi, jadi warnanya merah. Dan merah juga banyak macam ya. Ya, ada yang merah bata juga. Oh iya kan, ngomongin batu merah Garut
Ya merah bata sih. Iya. Banyaknya ya. Oh kalau yang merah yang Carnelian. Kan dulu sempat musim Red Panta Garut gitu. Oh itu mah jenis Carnelian, kalau enggak jenis Opal ya. Nah, Pancawarna. Pancawarna. Kalau Ya. merah Garut di Pancawarna dia Jasper, tidak tembus tidak tembus cahaya. Tembus cahaya ya. Meskipun dengan proses oksidasi gitu Nggak bisa ya tetap ya. Dan gradasi mah umum lah ya. Iya. Jadi si retakan ini memang bukan retakan. Bukan retakan, veinlet, makanya bagusnya veinlet aja gitu. Pakai istilah itu kita ini kan. Jadi itu urat halus gitu. Apa terbentuk karena percampuran banyak unsur itu gitu? Iya, karena pas waktu proses terbentuknya dulu dia mungkin sempat mengalami pelapukan di zona pelapukan, udah itu membentuklah urat-urat halus gitu. Nanti terus ada larutan masuk lagi, nyeliputin lagi, jadi keras. Tapi ada juga PW yang dia nggak ada veinletnya kan? Ada juga. Ada ya. Ada. Tergantung teksturnya aja. Tergantung ya. Dan tetap apa ya? Kalau zaman Edong dulu nggak terlalu banyak ya kan warna ininya. Iya, kalau Edong memang dominan hitam ya, hitam terus ada coklat muda, coklat apa, tapi yang dicari yang motifnya biasanya. Tapi warna hitamnya itu legenda juga. Iya, nggak ada di yang lain. Ya. Kalau ada beberapa yang saya tuh hitamnya malah jadi pudar. Nah. Yang Edong mah bertahan. Pekat pasti Jasper dia. Jasper. Kalau mangan dia mungkin agak ada kilap logam sedikit lah. Iya. Kang, Pancawarna nih kembali nih saya karena suka banget batu ini. Ya. Hanya ada di kita ya, di Garut ini ya. Ya, kalau Pancawarna yang ada krisoprasnya. Yang ada krisopras. Krisopras atau gem silika. Tapi kalau yang Klawing itu, Klawing juga bagus ya lihat. Ya, tapi kalau Klawing kan hijaunya bukan krisopras, tapi dia Jasper hijau. Jasper. Ada Jasper hijau, ada Jasper kuning, Jasper coklat, Jasper kemerahan. Dia dominannya Jasper. Kalau yang apa? Dia tidak akan bisa berubah jadi krisopras. Nggak ada, karena dia nggak ada kalsedonnya kan. Kalau yang di Garut kan ada yang putih ya kan. Kalsedonnya ada yang putihnya, ada yang hijau krisoprasnya, ada juga yang biru yang gem silikanya. Itu yang bikin hanya ada di Garut itu, beda dengan yang Klawing. Itu juga mungkin yang membedakan karena dia jadi mengkristal indah gitu kan. Iya, karena terbalut kalsedon. Membuat PW Garut ini agak beda nilai jualnya. Karena kebungkus lagi kalsedon, itu larutan silika apa? Kalau dalam istilah geologi ada larutan hidrotermal lagi yang melapisi gitu, menggantikan. Apa tadi dibilangnya kan lingkungan pembentuknya? Ya, lingkungan terbentuknya beda antara Klawing dan di sini. Jadi jadi saudara memang bukan tentang jumlah warna. Ya. Tapi itu kembali lagi ke hobi masing-masing lah ya. Bagus juga lah kalau saya rasa begitu. Ini jarang kan susah dapat Pancawarna kan. Ya, yang sepongkas satu saya banyaknya takor. Jadi lengkap kita agak lengkap yang susah yang ukuran kecil lengkap warna tuh di kantoran lengkap warna tuh susah juga. Kalau gede-gede mah umum lah ya gede. Kan berarti di luar negeri mah nggak ada ya? Nggak ada, karena kan itu kembali ke jalur gunung api. Gunung api kan gitu. Saya ingat yang video sebelumnya obrolan yang orang luar negeri itu dia bawa beli Pancawarna itu memang katanya bagus ya responnya, jadi keunikannya itu ya karena dia itu hobinya sama dengan kami, dia sangat suka terhadap Pancawarna Garut karena warnanya itu ada hijau ada biru, ya itulah itu ya yang sangat eksotik gitu. Eksotik kan? Ya. Auratnya beda gitu kan. Ya. Dan dapatnya juga beda, susah mahal lagi. Ya itu malah gitulah kalau mahal. Ya. Sebetulnya punya nilai potensi kan ke luar negeri ya. Iya. Kalau Pancawarna ini yang kualitas tadi maksud saya. Ya tapi asal jangan dijual gelondongan, soalnya kan satu keterdapatannya di kita sedikit. Jadi bagusnya ya
kalau mau dipasarkan di sana udah dalam bentuk produk Ya, mata aja, jangan produk ornament stone. Zaman dulu ornament stone. Ya dulu mah masih bisa keluar kan. Iya, yang ornament stone gede-gede kan bongkar-bongkar dijual keluar lagi sangat sayang. Padahal kalau udah kita olah dikecilin jauh lebih mahal. Jauh lebih mahal dan nilai ekonomis lebih tinggi. Iya. Dan kolektornya juga kalau nggak saya salah dengar banyak di dalam dan di luar negeri. Iya. Pancawarna ini apa? Memang susah sih Kang ya. Ya karena unik aja warnanya kan. Kontras gitu, Iya, hijau, merah atau hijau oranye dengan warna hitam, putih segala itu kan sangat kontras gitu kan. Orang melihatnya nih kayak di warna padahal kan proses alam gitu. Nah, warna biru di pancawarna agak jarang ya. Agak jarang tapi ada juga. Ada ya. Kalau yang saya lihat yang Rojadi ini banyak. Karena stoknya si Mas Alek itu banyak sekali kemarin pas waktu 3 tahun lalu ke sini. Iya, Dia belinya bongkahan dari orang Bunggula, dia suruh olah di sana, terus dia suruh gosok. Banyak banget. Dan habis we. Kita mah nggak kebagian. ada di dia. Iya kita agak memang daya beli juga sih kan. Iya, agak. Ini banyak sekali. Tapi yang saya suka dari pancawarna itu kalau jual nggak bisa nggak ribet kayak hijau Garut ya. Iya. Jadi kalau hijau Garut kan ini benar hijau Garut ini dari mana? Karena kan kalau yang suka pancawarna itu dia udah menilai apa? Keunikan dari variasi warnanya. Dimana hijau, ada merah, ada hitam, ada putih kan sangat kontras. Orang sudah tertarik dari warna itu. Iya. Jadi orang udah suka nggak akan terlalu ribet apakah mana gitu. Banyak koleksi pancawarna nih. Saya hijau saya. Beda macam berarti. Kalau ada teman saya yang kayak Kang Yudi, dia hobinya PW, dia bagus. Oke. Ya ini kan balik lagi ke ini nih ya. Kekerasan nggak terlalu ini ya. 6, ada yang 6,5. Setengah ya. Tapi pancawarna yang bagus kalau menurut saya sih dibalut Chrysopras. Jadi dasarnya Chrysopras ada warna merah, oranye, kuning, ada hitam, ada putih, kebagus Chrysopras. Saya jarang lihatnya. Itu yang dulu saya ngejar nggak kejar kan. Jadi dia saya nyari sekarang juga ke teman-teman. Tapi nyari juga sadar diri sih mahal kayaknya. Itu jadi kayak ikan koi kan, dia di dalam warnanya. Iya, kebungkus Chrysopras semuanya. Itu Pernah yang lihat itu. Yang super itu. Dan nggak tahu ya mungkin kolektor tinggi lah, kelas tinggi ya. Saya dulu tahun berapa lihat itu ya, 99 lah. Dulu telat juga. Dulu tuh harga 500.000 gitu. Kecil sih. Jadi basicnya Chrysopras, ada oranye, ada merah, ada kuning, ada hitam, ada putih. Basicnya Chrysopras kan. Sampai hari ini nggak nemu. Jarang gitu sih, jarang. Itu yang mahal gitu. Kayaknya kolektor juga nggak ngeluarin. Oke Kang, ini pancawarna nih kalau sebetulnya kalau luar negeri mah nggak ada ya bisa dikatakan. Iya. Paling Oceanic Jasper ya Jasper aja. Oh Jasper. Nggak ada kasih. Dan dia satu warna aja. Warna banyak, cuman Jaspernya aja. Jadi nggak ada yang kayak kelawing kan gitu. Ya betul kayak kelawing. Itu dari mana kan? Oceanic Jasper dari Afrika kalau nggak salah. Afrika ya. Hampir sama kita sama Afrika ini. Ada beberapa hal. Ya kan kalau kelawing batuannya lebih tua di Jawa lumayan paling tua dia. Oh, di Jawa jenis batuan. Yo, gunung berapinya itu ya. Enggak, gunung berapinya udah nggak ada. Dia jadi dasar samudra yang terangkat gitu. Karena berjejaran dengan karang sambung ya. Iya. Tapi Tangkuban Perahu gunung berapi nggak ada batu ya. Ya belum, itu kalau nanti udah mati gunungnya udah nggak dapur magmanya sudah bergeser berarti kan mati gunung apinya. Ada, tapi mungkin 1 atau 2 kilometer di bawah puncak yang sekarang. Belum ada riset ke itu. Ya susah lah kan Ya, kalau hutan lindung. ngebor juga kan panas. Ya, masih aktif ya Kang. Iya masih aktif karena masih aktif. Dan sebetulnya kan kalau kita bicara pancawarna
masih banyak potensial ini kali ya Garut. Masih banyak. Itu kan sebenarnya kita buka rahasia aja apa yang digali itu kan ini jalan kan antara apa Bunggulang Caringin. Iya. Yang digali ke bawah kan. Iya. Tanah masyarakat. Yang ke atas? Yang ke atas mah karena berhutani jadi belum. Ya dijaga perhutani itu. Iya, perhutani kan itu kunci kan jalan itu. Ya, waktu kita ke sana saya sama Haji memang kita ke bawah. Iya, ke selatan. Utaranya belum diapa-apain, orang nggak berani karena itu perhutani. Sementara secara hamparan jenis batunya sama. Kecuali dari erosi sungai-sungai itu ada dikit-dikit teman pernah nemu. Ya, itu berapa bongkar bisa lah. Gitu. Kalau digali bisa, cuman bisa lebih dalam kalau yang utara. Oh iya, dia udah gunung ya. Ya, mendekati ke source-nya kan. Iya. Ke gunung, jadi dia lebih ke Cisewu itu ya, Kak. Ya, ke arah sana kan. Ya. Oh, itu potensi yang masih banyak, cuman kan perhutani, masyarakat nggak berani kan. Iya. Kang, apalagi yang mau disampaikan di Pancawarna ini selain nilai ekonomis yang sangat luar biasa dan susah? Iya. Di luar negeri banyak kolektornya kayaknya. Ada. Pasti karena banyak yang bagus lah warnanya. Ya minimal harus punya lah kalau ini jadi kekhasan kita ya Indonesia sebenarnya. Iya. Karena nggak ada Sokrat sama James Sirika sama Jaspernya itu bersatu dalam satu batu. Pemerintah nggak pernah ada usaha ini. Nah, itu kan belum ini juga, mungkin pemerintah masih sibuk dengan minyak dan batu bara dan emasnya. Jadi masih untuk sektor sektor batu permatanya belum diinikan gitu kan. Tapi kalau daerah Garut itu nggak ada unsur minyak itu, ada mungkin. Minyak paling nggak ada. Paling di daerah Jawa Utara. Oke lah Kang, kupas tuntas PW nih yang terakhir semua tentang Batu Garut sudah saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan dan ada yang masih penasaran bisa kontak Kang Dasep GF nih. Nanti kita cantumkan juga alamat kontaknya biar saudara-saudara se-Indonesia tahu. Kalau nggak sibuk mah ngejawab juga bisa Kang ya. Bisa. Kalau nggak sibuk, tapi enaknya sih mah ngobrol, ada barangnya, dicek, jadi kita bisa tahu barang kita sendiri seperti apa gitu ya. Edisi tembaga dan lain sebagainya mungkin nanti kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih Kang, kupas tuntas Batu Garut di beberapa episode ini. Saya Yudi Sigar Tengah dari Perumahan Bumi Adipura Gede Bage menyampaikan ke Anda semua. Salam Gamestone.